seorang lelaki yang nggak pernah mau gabung dengan para sahabat, apalagi mendekat kepada Nabi, paling anti dia. Laki-laki ini namanya adalah Ibnu Sayyad. Posturnya, bentuknya mirip dengan Dajjal. Dan dia memiliki kemampuan yang orang biasa tidak punya. Laki-laki ini anti betul mendekati para sahabat, apalagi Nabi Muhammad. Selalu mengintai-intai dan melihat-lihat dari jauh. Satu ketika Rasulullah dengan Umar bin Khattab sedang di luar, selagi ngobrol-ngobrol, dari arah kebun kurma nampak Ibnu Sayyad ini sedang mengintai-intai, Pak. Dari batang kurma ke batang kurma yang lain, dia melesat dengan kecepatan yang manusia biasa nggak ada yang punya kecepatan itu. Sep, 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 begitu cepatnya. Umar segera menghunus pedangnya dan dia minta izin pada Rasulullah. Ya Rasul, izinkan saya. Kata Rasul, mau ngapain? Saya mau bunuh itu. Dia adalah Dajjal. Saya yakin ya Rasul, dia adalah Dajjal. Maka apa kata Nabi? Hai Umar, jika itu benar-benar adalah Dajjal, bukan kamu orang yang sanggup melawannya. Dia bukan lawan kamu. Dia bukan tandingan kamu. Dan kalau dia bukan Dajjal, apa guna bagi kamu membunuh orang? Coba lihat bahasa Nabi, digantung bahasanya ya. Kalau Nabi mau, simpel saja. Hai Umar, ente mah terlalu semangat. Dajjal itu ntar akhir zaman, hai Umar. Itu bukan Dajjal. Apa salahnya Nabi ngomong kayak gitu kan? Tapi bahasa Nabi dibuat gantung. Kalau itu Dajjal, kamu bukan lawannya. Kamu kagak ada apa-apanya Umar. Dan kalau dia bukan Dajjal, lalu kamu bunuh dia, apa guna bagi kamu bunuh orang sembarangan? Gitu. Coba kaum muslimin, ternyata ketika Rasulullah meninggal dunia, digantikan kekhalifahan oleh pemerintahan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar meninggal dunia, Umar yang menjadi khalifah. Menjelang Umar meninggal dunia, setelah dia ditusuk 9 kali tusukan yang itu menjadikan kematiannya, Umar masih berkata, demi Allah, saya yakin betul Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Coba lihat, ternyata keyakinan itu tetap dipelihara oleh Umar bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Ternyata Umar bin Khattab enggak sendirian dalam keyakinan itu. Safiyah juga sangat yakin radhiyallahu anha bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Aisyah radhiyallahu anha juga sangat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Anas bin Malik, Abu Dzar Al-Ghifari, Ubay bin Ka'ab, sahabat-sahabat Nabi tidak sedikit yang yakin bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Padahal Dajjal adalah tanda besar kiamat yang kedua. Artinya sekali lagi apa? Bahwa boleh, sah, benar jika kita melakukan pencocok-cocokan antara hadis-hadis akhir zaman dengan fenomena yang nampak di permukaan. Sebab ini sudah dibuat oleh para sahabat. Kalau ada yang mengatakan perbuatan itu salah, kan ada judul kanter terhadap saya, Ustadz titik-titik meluruskan penyimpangan akidah Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Wah, saya dengerin baik-baik. Ustadz yang meluruskan itu adalah Ustadz Firanda ya. Saya dengarkan baik dari A sampai Z. Biasa aja, normal, masih dalam batas-batas ilmiah yang bisa didengar. Saya dengar, ulang balik dengar. Seluruhnya enggak pernah sekalipun Ustadz Firanda menyebut nama saya. Satu, yang kedua, tidak ada bahasa-bahasanya yang kasar. Tetapi pembuat judul provokator. Ustadz Firanda meluruskan penyimpangan akidah Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Macam apa aja. Termasuk yang dibicarakan di situ adalah sapaan atau teguran jangan dicocok-cocokkan. Dan itu saya kanter dengan lembut juga. 45 menit Pak. Di Uzma Media TV Channel saya berikan kanternya. Bahwa ini adalah amalan para sahabat seperti yang barusan saya terangkan. Baiklah kaum muslimin yang kami muliakan. Ternyata berjalan ribuan tahun setelah para sahabat meninggal, kekhilafahan berganti dengan fase berikutnya, lalu berganti dengan fase berikutnya, 1400 tahun sekarang. Ternyata belum kiamat-kiamat juga. Kan gitu kan? Maka Masya Allah, ternyata di zaman ini
Hadis-hadis tentang akhir zaman yang diceritakan Rasulullah saling berlomba memaksakan diri, ibaratnya menampakkan diri untuk memberitahu kepada orang banyak, inilah akhir zaman. Saya akan buktikan nanti insyaallah ta'ala. Dan ini sesuatu yang sulit untuk kita bantah, Pak. Di zaman sahabat nggak ada. Adanya semua di zaman kita. Dan itu saling berpacu berlomba-lomba menampakkan diri. Seharusnya semangat meyakini akhir zaman itu harusnya adalah kita. Lalu total dalam beramal, total dalam beribadah, total dalam hidup lebih soleh. Harusnya kita. Karena tanda-tanda itu nyata nampak di zaman kita semuanya. Saya contohkan pertama. Hadis sahih Imam Muslim. Hadis ini diceritakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Bainama nahnu julus inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang enak ngobrol-ngobrol ngelilingi Rasulullah. Idh tala'a alaina rajul syadidu sawari sya'r, syadidu bayadhi thiyab. Tiba-tiba saja muncul ke tengah-tengah kami seorang lelaki yang asing. Sangat hitam, rapi dan tersisir rambutnya, sangat putih jubahnya. La yura alaihi athar safar, enggak nampak bahwa dia baru saja habis menempuh perjalanan jauh. Dulu kan enggak ada mobil, Pak, enggak ada pesawat. Harusnya kalau bekas tanda safar, mukanya kusam, rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh dan seterusnya. Ini enggak nampak, bersih kayak orang baru keluar dari salon. Rapi banget. La ya'rifuhu minna ahad. Tidak seorang pun di antara kami kenal dengan laki-laki itu. Sangat pede betul gayanya, langsung duduk tepat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di tepat di depan Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kedua lututnya dia adu dengan kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, langsung to the point. Enggak pakai babi bu, Pak. Enggak pakai introduce, my name is, enggak perlu. Dia langsung saja ngomong, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Muhammad, Islam itu apaan sih? Maka Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Setelah Nabi menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Setelah Nabi menjawab begitu, apa kata laki-laki ini? Sadaqta, bagus, jawaban engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh, kata Umar. Heran kami dengan orang ini. Dia yang datang, dia yang bertanya, dijawab Nabi, dia yang membenarkan jawaban Nabi. Siapalah nih orang sebenarnya? Lalu dia bertanya lagi, akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Maka Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Sekali lagi setelah Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6, laki-laki ini berkata, sadaqta, bagus, jawaban yang ini juga tepat. Lalu dia bertanya tentang ihsan. Nabi menjawab, ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau di dalam hidup ini menyembah Allah, sementara engkau merasa langsung sedang melihat Allah. Tukang, Pak, kalau lagi kerja membangun, tukang bangunan lagi kerja, ada bos majikan yang rumahnya sedang dibangun di situ. Si tukang melihat bahwa bosnya sedang perhatikan, dan dia juga bisa melihat si bosnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, maksimal nggak si tukang memperlihatkan kerjaan yang terbaik? Maksimal. Itu disebut dengan ihsan. Kalau engkau dalam hidup ini bisa menyembah Allah dalam hidup ini, sementara engkau yakin engkau seolah sedang melihat Allah, maka engkau sedang ada di puncak ihsan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Minimal jika engkau belum sampai ke level itu, engkau hidup menyembah Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini, sementara engkau merasa sangat yakin Allah sedang terus melihat kepadamu. Ini level ihsan yang standar. Setelah menjawab demikian, laki-laki ini bertanya, mata sa'ah,
Hai Muhammad, kapan kiamat akan terjadi? Kemana-mana engkau cerita kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Sehingga semua kami yakin kiamat itu seolah akan terjadi di zaman kami. Tahun berapa sih? Bulan berapa? Tolong exactly-nya itu kapan?